pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Ada Ustaz. Kalau misalnya awak nampak kawan makan nyulpo, nawa ini awak tunggunya kayaknya lu bang. Abah kawan. Iya, itu mau dulu. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku punya kita yang berniat untuk berpuasa atau mungkin berbuat yang lain, berniat sedekah atau puasa, tapi tidak di kerajaan. Apa hukum Ustaz? Kitalah berniat untuk puasa, tapi tidak dikerjakan. Bagus. Jadi kalau ibu jawab, Pak, kitalah berniat ingin melakukan kebaikan. Kemudian kita tidak bisa melakukan itu karena uzur ketidaksengajaan, maka kita tetap diberikan pahala oleh Allah. Contoh, bagi contoh. Dan di situ maha baiknya Allah Bapak Ibu. Kalau kita berniat melakukan kejahatan, contoh, ambo di malam mencilok tu rumah yang lah ambo tandai. Rupanya tidak jadinya mencilok malam. Berdosanya tidak berdosa. Tapi ketika dia mengatakan, ya Allah, aku puasa sunnah Senin. Tiba-tiba tengah malam haid, keluar darah, bisa puasa tidak? Berarti jadi puasa Senin atau tidak? Dapat pahala tidak? Dapat, itu kebaikan dari Allah. Itu ya. Tapi kalau misalkan niat ya Allah, aku bisa puasa ya Allah. Tiba-tiba ada undangan beralik Bapak Ibu. Nah jadinya puasa, itu kan sengaja tidak puasa, itu tidak dapat pahala. Tapi kalau tidak puasa karena uzur, pahalanya tetap dapat. Itu Pak. Jadi kalau kita melakukan dosa, niat saja tidak dapat dosanya. Tapi kalau kita niat melakukan kebaikan, ya Allah, ambo biswa, ambonya membantu apa tu. Tiba-tiba biswa, pitinya hilang, tak jadinya bantu apa tu, pahalanya tetap dapat. Itu Pak ya. Jadi Ustaz, maksudnya kalau kita puasa, lah niat puasa, malah mungkin sempat makan sahur, tapi di pagi itu ada jadi puasa, kan gitu. Oh berarti sengaja Pak ya. Satu terus sebelum sebabnya sedekah. Aku punya ada yang bisa disedekahkan, tidak ditunda-tunda sedekah itu, sedekah kemampuannya ada di situ gitu. Jadi apakah sebenarnya terhutang atau gitu? Atau enggak? Oh iya. Amal jawab yang kedua dulu Pak. Jadinya niat bersedekah, kemudiannya mampunya kayu, niatnya bersedekah, ketikanya lah ke eksekusi sedekah, rupanya tidak jadi. Hutangnya tidak terhutang, karena sedekah itu hanya sunnah Pak. Tapi kalau dia sudah waktunya membayar zakat mal banyak kayu, dia membayar zakat mal, kemudian dia tunda-tunda tadi, akhirnya meninggalnya, hutang jadinya tidak. Hutang, karena itu wajib dikeluarkan. Tapi kalau sedekah tidak, itu hanya sunnah saja. Sedangkan yang tadinya lah makan sahur, kemudian lah berniat puasa, ketika azan subuh sengajanya indah puasanya batalkan dia tadi, pahala tidak dapat karena sengaja tidak melakukan kebaikan itu. Tapi kalau nyolah sahur, makan, tiba-tiba haid keluar, kemudian pusiangnya, damamnya, dah taluknya puasa, tetap dapat pahala tidak? Tetap dapat, kerana tidak ada kemampuan untuk tetap melakukan itu. Tunggu dulu Bapak Ibu, aku tengok yang kata Bapak tadi berniat. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut, kerana kau sangat penting, lupa aku. Pak, kita puasa tanggal berapa tiba jadi suatu tiba ini? Maret? Sabalih Maret. Kita puasa di suak jatuhnya 1 Ramadan. Iya tak? Jadi sabalih Maret. Pak, tunggu dulu. Jujur Bapak Ibu, jujur. Sia yang teribu jawab ada yang risiko pasang niat. Ketika sahur sabalih Maret itu niatnya nak sengaja aku puasa ya Allah untuk 1 bulan penuh. Ada tidak? Ada risiko. Kini mau sampaikan, tidak bisa serupa itu Bapak Ibu. Karena puasa itu adalah ibadah mustaqillah, ibadah yang berdiri sendiri,
Tak bisa kita berniat. Sengaja aku puasa Ramadan full langsung sebulan. Akhirnya besoknya tak berniat. Besok challenge tak berniat. Kerana lah niatkan petang. Maka tak bisa tidak mencukupi syarat Bapak Ibu. Niat itu harus setiap hari. Tapi ingat, yang paling rancak kita kerajuan keduanya. Yang pertama, sengaja aku puasa Ramadan untuk 1 bulan ya Allah. Ulang balik. Sengaja aku puasa Ramadan untuk esok hari ya Allah. Aku dunia yang sebulan tadi kok mampang tak lupa. Ada yang tak lewat, yang menghandle, membackupnya, itulah yang niat sebulan tadi. Tapi kalau sengajanya sebulan ya Allah, besok-besoknya sengaja tak puasa, tak sah puasanya. Itu kata jumhurul ulama. Masalah pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunat Senin Kamis atau puasa Daud. Afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu Daud. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa Daud. Jadi kalau bertanya Senin Kamis sama Daud, mana yang paling afdal Ustaz? Daud yang paling afdal. Kalau ibu jawab Pak sudah puasa Daud, otomatis Senin Kamis tu dah pasti dapat pahala. Contoh, ibu jawab Pak puasa hari Senin. Senin puasa Daud. Selasa puasa tidak? Dah. Rabu puasa tidak? Yo, Daud Rabu. Kamis puasa tidak? Puasa tidak? Tidak. Kalau Kamis ibu puasa juga Daud namanya. Hilang kau Kamis dulu. Hilangkan Kamis dulu. Senin puasa Selasa indah. Rabu puasa Kamis indah. Jumat puasa Sabtu indah. Minggu puasa Senin indah. Selasa puasa Rabu indah. Kamis puasa. Jadi otomatis kalau Daud Senin Kamis itu tetap tagilian, tapi pahala di situ. Ya Bu ya. Jadi kalau bertanya Senin Kamis atau Daud, Nabi mengatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu Daud. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa Nabi Daud. Ada yang lain Bapak Ibu? Silakan Pak. Itu memadukan ya Ustaz. Ya. Antara wajib dengan sunat. Tadi ada kata kemudian ada puasa sunat. Senin Kamis. Jadi boleh menukar satu ibadah dan dua-duanya ada perbedaan. Bagus Bapak Ibu. Menggabungkan satu niat, satu amalan dengan dua niat. Jadi dalam satu hari itu dua gitu niat. Para ulama Ad-Diyar Al-Misriyah, para ulama-ulama Darul Iftah di Mesir mengatakan boleh. Ulama-ulama di Indonesia mengatakan boleh dengan syarat yang satu puasa wajib, yang satu sunnah boleh. Yang tidak boleh itu Bapak Ibu, kedua-duanya wajib, itu yang tidak boleh. Contoh, Bu, Pak, qadha puasa membayar hutang wajib atau tidak? Wajib. Tiba-tiba ibu jawab Pak ada nazar. Nazar ni tahu nazar Bapak Ibu? Yang nyanyi kan? Nazar tahu kan? Nazar tu hutang. Ya Allah, kalau anak ambo biswak dapat dengan tu serupa Ustaz Asyam Hafiz tu, ya Allah, ambo puasa sehari ya Allah. Rupanya dapat suami serupa ambo kan? Jadi bini kedua ambo. Nah, bucik dia Bapak. Kalau direkam soalnya. Jadi bucik dia. Jadi dapatlah mirip ambo. Berarti nazar wajib ditunaikan atau tidak? Wajib. Nazar wajib, qadha wajib dalam satu hari. Sengaja aku qadha dan nazar sekaligus tidak boleh. Tapi kalau cik wajib, cik sunnah boleh Pak, tak ada masalah. Suatu dengar dari Dr. Mustafa yang boleh, yang sama jenis hukumnya antara sunat dengan sunat. Tapi yang sunat dengan sunat boleh. Boleh dipadukan. Kata siapa Pak? Tidak salah Dr. Mustafa yang di sunat tu. Jadi contoh di setengah salat. Nah, yang salat tanya misalnya kita belum salat di masjid. Ya, digabungkan dengan qabliyah. Dengan qabliyah dengan satu boleh tak?
Tapi dengan yang wajib hukumnya berbeda itu Ya. katanya. Berarti sunnah tahiyatul masjid dengan sunnah qabliyah boleh digabung. Itu pun boleh. Boleh. Cuma yang dapat lain berbeda hukum katanya. Ya. Jadi walaupun dalam puasa berbeda hukum pun, itu bukan fatwa per orang ustaz. Darul Ifta Al-Misriyah, ulama-ulama di Mesir, di Jamiatul Azhar. Kalau di Solo kamu yang kenal ahli fikih yang santiangnya Ustaz Betrisol, kenal Ustaz Betrisol Bapak Ibu? Betra Unisol. Itu santiang fikih itu Pak. Itu Syafi'i tulis sama jamu. Dalam masalah puasa yang cik wajib, yang cik sunnah boleh Bapak Ibu. Bahkan beliau mengatakan ulama di Mesir, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi sama Syekh Ali Jumu'ah. Beliau itu salah satu mufti Ad-Diyar Al-Misriyah Tisabi, mantan mufti besar Mesir dulu. Beliau mengatakan bahawa mengqadha puasa Ramadan dilakukan di hari-hari puasa sunnah boleh Bapak Ibu, tak ada masalah. Kalau Ustaz mengatakan tidak boleh, dalam fikih perbedaan pendapat itu wajar Bapak Ibu. Tidak ada yang qat'i dalam fikih. Tapi kerjakan mana yang kita yakini. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, puasa wajib dan puasa sunnah tetap boleh diqadha. Yang tidak boleh adalah keduanya puasa wajib itu yang tidak boleh. Itu Bapak Ibu ya. Jadi dapat dua pahala ya. Dapat dua pahala. Falahu ajran, dapat dua pahala sekaligus. Hutang terbayar dan puasa sunnah dapat pahala. Ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Ada Ustaz. Silakan. Kalau misalnya awak nampak kawan makan ini lupa, nak awak ini awak tunggunya kenyang lu, bang. Abah kawan. Ya, minum apa dulu? Menolong kawan. Orang sakit kawan tangan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong itu dalam kebaikan Bapak Ibu. Kita jadi kawan di mungkunya litak orang tua. Biarlah makan dulu. Dah kenyang juga orang puasa. Iyo. Tak bisa Bapak Ibu. Yang kawan tu ndak badusu. Awak yang badusu. Karena tampak kemungkaran, kesalahan di muka awak dan kita diamkan itu. Nah itu. Selama aku berceramah, itu pertanyaan yang paling unik Bapak Ibu. Kawan makan, saya lihat itu. Tapi kalau terjadi serupa itu, awak yang berdosa, kawan tu tidak berdosa. Karena memang lupa kan. Berarti tidak ada beban taklif syar'i kayak itu. Itu saja. Ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu silakan. Mengenai mengqadha puasa tadi Ustaz. Dulu itu ada yang tertinggal puasa Ustaz. Iya. Waktu itu kita belum paham dengan agama kan. Iya, belum hijrah. Hijrah ya. Ternyata setelah mendengar ceramah itu Ustaz, tersentak gitu kan. Apakah wajib mengqadha dua? Tapi awak enggak tahu bara hitungannya Ustaz. Itulah barangkali teliko bulan Ramadan kan, apakah mengqadha dan membayar fidyah juga Atau qadha saja. atau qadha saja. Kemudian cek lain masalah fidyah Ustaz. Kan dengan sebungkus nasi, apakah bisa dibuangkan nilai? Bagus. Ya. Yang pertama, makanya pertanyaan itu membuka Bapak Ibu. Di masa saja mau kajian pasti pertanyaan yang membuka. Kadang pertanyaan Bapak Ibu itu mengingatkan sesuatu yang belum disampaikan. Bagus. Kita ketika muda-muda dulu banyak puasa tertinggal. Gini baca Ustaz, wajib diqadha. Wajib diqadha. Qadha saja atau fidyah saja. Jumhur ulama mengatakan wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Itu baca Ustaz. Setiap hari Senin Kamis puasa sunnah kita qadha di sini. Kemudian ketika kita berpitih, ada rajin saja bagi sabungkui nasi yang orang miskin kan qadha. Rutin kan begitu. Ada pitih bagi sabungkui nasi yang orang miskin, orang miskin. Kadang ada cik kau penting ambo noktah ambo titik penting di situ. Kadang banyak jamaah ke nyurah kayu kan. Jadi ketika utang-utangnya dulu atau istrinya hamil melahirkan menyusui kan fidyah tu. Baca rohnya, dia nak dia cari orang miskin. Dia
Simple saja. Baca aja. Nyobali nasi bungkui banyak. Nyo letak di musaji. Kalau di Bukit Tinggi itu ada Jumat Berkah. Di Solo ada Bapak Ibu. Ada Jumat Berkah. Lain kan? Nyo balilah 50 bungkus nasi atau 30. Kalau istrinya waktu itu hamil tak puasa 1 bulan. Berarti kan nyo bali 30 bungkui. Nyo letak di musaji waktu Jumat Berkah. Ikut tak sampai niat fidyahnya. Kalau yang makan nasi berkah tu orang miskin saja, orang kaya satu lo makan di sini. Ada nak panjuan meh satu makan di sini. Lain kan? Tak sampai. Karena fidyah itu ta'amu miskin, memberikan makan orang miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, berarti kan dibayar saja cicil nasi bungkus tiap hari. Dia yang puasa-puasa dulu. Yo, tu baca boleh kita uangkan Ustaz. Al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adama. Hukum itu tergantung fatwa para ulama kita. Kebetulan kini Basnas sudah mengeluarkan edaran bahawa 1 hari tidak puasa itu kan sebungkus nasi. Kalau diuangkan 1 muat itu ada yang memegang 23.000, 25.000 sehari. Letaklah 20.000. Berarti 20.000 dikali 30 berapa pipihnya totalnya itu? 600.000. Kita bayar saja di awal Ramadan, ajar orang miskin 600.000. Sampai ya tidak? Sampai. Itu sudah difatwakan para ulama dan Basnas sudah mengedarkan itu. Jadi kalau diuangkan tak ada masalah. Ustaz, tapi yang paling rancak? Yang paling rancak tetap makanan yang kita berikan. Kadang kalau pitih yang lagi ke tetangga wak miskin, nak ke makanan juga bagi ke paket internet. Zaman kini biarlah lintak paling yang penting update status jalan. Banyak Pak. Saat dia nak itu saja. Jadi rancak makanan. Kalau sesuai dengan tuntunan Allah dalam Al-Baqarah, fidyatul ta'amu miskin. Fidyah itu makanan. Tapi kalau kita sibuk mana bagikan saja dalam bentuk uang, tak ada masalah. Kebetulan ambo diamanahkan di bagian Komisi Fatwa MUI Kota Bukit Tinggi. Jadi itulah yang tersebar di masyarakat. Boleh tak ada masalah. Masih ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Silakan. Misalnya bayar fidyah ada Ustaz. Misalnya 30 hari. 30 hari. Jadi konsisten setelah turun miskin ada 6 orang. Boleh ada orang jaga sekarang 6 orang begitu. Iya. Atau masih 30 orang. Iya. Jadi masing-masing sabung itu untuk cik orang Bapak Ibu ya. Atau 30 atau 600.000 itu hanya untuk 6 orang saja misalkan. Bagus Bapak Ibu. Dalam tuntunan syariat itu Nabi dan Allah hanya mengatakan fidyatun ta'amu miskin, makanan itu untuk orang miskin. Jadi apakah hanya untuk orangnya itu saja atau orang miskin yang berbeda-beda? Nabi tidak mengaturkan itu. Contoh, ada di samping rumah ibu Pak, ada orang miskin tetangga orang miskin. Hari pertama kita dia sambung nasi untuk inyo. Hari kedua kenyo juga dia. Hari ketiga kenyo juga. Tak ada masalah. Kalau memang inyo miskin. Jadi fidyah itu tidak harus orang miskinnya berbeda-beda, tidak. Jadi kalau kita dia fidyah, yang menerima tuci orang miskin itu saja tadi, tidak ada masalah Bapak Ibu. Boleh. Masih ada yang lain Bapak Ibu? Silakan Ustaz. Kau keluar dari puasa Ustaz. Iya. Karena Ustaz bercerita tentang Basnas. Batang ketika peresmian Masjid Surah, begitu bukan hadir. Iya, bagus. Terangnya Barasu Basnas menyumbang untuk mimbar 23 juta. 23 juta. Mau jadi pertanyaan. Kemudian tadi subuh jemaah bertanya Allah, apakah bisa fitih zakat untuk masjid, membeli mimbar masjid? Kan itu aku kritik langsung ke pengurus musaji. Kamu sampaikan. Maka Basnas mengeluarkan uang untuk mimbar masjid 23 juta. Tak boleh zakat untuk masjid Bapak Ibu. Kalau kita dia zakat untuk musaji, orang miskin dah dapat makan. Mimbar 23 juta,
Di bagian orang miskin di Solo kok kanyang cik kota Solo dibeli nasi bungkus apa ini. Ambo mandang itu mula langsung sampaikan. Tapi tak mungkin ambo kritik di depan umum waktu itu. Tak bisa Bapak Ibu. Carilah yang asnaf yang 8 dalam surah At-Taubah ayat 60 itu ada tak benda mati di situ? Tak ada. Kau musaji ada mah? Tak bisa zakat kembali. Musaji itu yang membangun adalah masyarakat sedekah. Tak boleh zakat. Zakat itu hanya untuk orang miskin. Kan itu kata Nabi mah, tu'matan lil masakin, makanan untuk orang miskin. Untuk orang yang menuntut ilmu boleh, tidak ada masalah. Karena ini benda hidup manusia, makhluk hidup. Tapi kalau untuk pembangunan masjid, untuk mimbar, sayang Bapak Ibu, 23 juta untuk mimbar musajid, orang miskin terampas hak-haknya. Jadi aku tidak tahu pertimbangan Basnas apa di situ. Perkolahan yang seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan kita meninggal sebenarnya masa surga besok insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.